seorang suami memanggil umi ke bininya atau zihar namanya tuh. Sabuknya kan ndak ibunya itu kan bininya itu mah. Ndak boleh bagi umi ke bini dah. Nah, ini kesalahan ada pada ini, takhrij dan takyif. Apakah betul ketika awak sebagai suami mengecek ke bini, umi atau ibu atau bunda, apakah mau awak manggil sebagai ibu awak? Kan enggak, itu kan sekedar membiasakan anak-anak memanggil ibu, memanggil bunda. Enggak ada niat untuk menganggap sebagai orang tua kandung itu dah. Nah, disiko yang karena disiko, karena ditakyif jo. Enggak pas ikut dibawa kepada masalah zihar, enggak pas. Sebab memang berbeda konteksnya antara zihar ya sesungguhnya dengan suami memanggil ibu, memanggil bini dengan sebutan umi atau ibu dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah at-takhrij atau at-takyif. Di tahapan ini formulasi masalah ketika sudah dipahami dengan baik oleh mufti apa masalah yang dihadapi oleh si mustafti ini, si penanya ini, mufti mulai mencari kira-kira kalau ini permasalahannya apa cantolannya di buku fikih. Di fikihnya di bab apa nih bisa untuk dihubungkan? Apakah dia masuk kepada bab, katakan babnya bab nikah biasa, ataukah nikahnya sudah nikah yang lain, nikah syiar dan sebagainya, ataukah banyak bab kepada zihar. Kita sering mungkin para buya mendengarkan sebagian orang mengatakan bahwa kalau seorang suami memanggil umi ke bininya atau zihar namanya tuh. Sabuknya kan ndak ibunya itu kan bininya itu mah. Ndak boleh bagi umi ke bini dah. Nah, ini kesalahan ada pada ini, takhrij dan takyif. Apakah betul ketika awak sebagai suami mengecek ke bini, umi atau ibu atau bunda, apakah mau awak manggil sebagai ibu awak? Kan enggak, itu kan sekedar membiasakan anak-anak memanggil ibu, memanggil bunda. Enggak ada niat untuk menganggap sebagai orang tua kandung itu dah. Nah, disiko yang karena ditakyif jo. Enggak pas ikut dibawa kepada masalah zihar, enggak pas. Sebab memang berbeda konteksnya antara zihar ya sesungguhnya dengan suami memanggil ibu, memanggil bini dengan sebutan umi atau ibu dan sebagainya. Jadi ini memerlukan dari mufti kemampuan untuk segera menemukan apa formula yang tepat di kitab fikihnya. Nah, kalau untuk jual beli apakah dia murabahan nanti, apakah dia mudharabah dan sebagainya, itu harus tepat. Karena kalau sudah salah mencantolkannya nanti akan salah nanti hasil fatwanya. Nah, ini yang membuat perbedaan pendapat dulu antara saya dengan Buya Gus Rizal mengenai pegang gadai itu. Pegang gadai itu oleh Buya Gus Rizal memang itu takyifnya, takhrijnya adalah jual beli, al-bi'. Sehingga berlaku di sana itu kaidah yang mengatakan kullu qardin jarra naf'an fa huwa riban. Setiap pinjaman yang membawa kepada untung bagi yang meminjamkan maka dia riba. Itu oleh beliau takhrijnya. Dan itu juga takhrij oleh banyak ulama. Saya melihatnya ketika itu ya, sekarang sudah agak berubah jihadnya. Saya melihat ketika itu bukan biang, dia juga bukan qard, bukan pinjaman biasa. Pegang gadai itu dia berbeda. Dia sudah dikatakan akad tersendiri dia, akadnya akad mustaqil. Bukan jual beli murni, bukan juga pinjam murni. Karena dia mix gabungan beberapa akad di sana. Ada akad pinjam meminjamnya, ada juga akad jual belinya, walaupun tidak tegas dikatakan jual beli di sana itu. Nah, saya melihat ketika itu ini lebih tepat ditakyifkan kepada bai'ul wafa, jual beli dan komitmen. Ini pernah terjadi dulu di masa-masa abad ke-6 Hijriah di bilad mawara'an nahar, di negeri-negeri seperti di Tajikistan, Turkistan dan sebagainya. Ketika itu di sana itu orang-orang kaya sudah enggan meminjamkan uangnya begitu saja kepada orang miskin. Ya, saya kan mau meminjamkan 10 juta, 20 juta, nak ada yang dapat celannya doh. Tertahan piti salamutu di orang miskin. Nyo kamang ngasih menunggu semua dia itunya. Itu nak muat itu. Maka mereka ingin di dalam masa penungguan itu ada yang bisa mereka dapatkan. Nah, sehingga muncullah akad itu, baik wafa. Tapi beda mungkin jika ngadai di awak. Di situ tuh mereka memang dijual mana barang itu. Ambo jua kapak sawah hamboko saharago 10 meh misalnya, dengan catatan itu yang namanya bak wafa itu, dengan catatan
Kalau besok ambo punya piti 10 hame, sawako harus apa jual kamu balik. Harus kambu jualnya aja kayak lain jualnya. Kalau sepakat ambo jual kapak kini kok. Jadi memang jual beli bananya. Tetapi ada situ komitmen janji dari si pembeli bahwa nanti kalau si penjual itu punya piti saharago sawah kini kok, sawahku dijual balik kayaknya. Gitu. Itu yang jual beli wafa namanya. Jadi itu oleh para ulama, yuk khilafih haju, ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan tetap mengatakan haram. Syafi'iyah mengatakan halal sebagian, Malikiyah tetap mengatakan haram. Sebab itu kan hanyalah hela-hela saja untuk bisa mendapatkan harta orang, kemudian itu. Tapi itu solusi bagi mereka. Kalau tidak, orang kaya tidak iya kan awak bisa bayangkanlah. Piti sahalagu itu kan gadang itu. Itu tak pakai saja de orang miskin dan awak hanya menunggu saja besok bila dibaliakannya. Itu barik mereka ketika itu. Nah, cuman ketika kemudian dengan Bu Yagus kita diskusi, ternyata memang di kita berbeda dengan yang ada di sana itu. Tapi memang ini pada mulanya perbedaan dalam mentakhrij masalah. Saya lihat itu bukan jual beli biasa, bukan juga kordun biasa, tapi dia lebih kepada mix gabungan beberapa akad. Maka saya katakan ketika itu ini pasnya ditakhrij kepada bai'ul wafa. Nah, ini masalah takhrij atau takyif. Yang ketiga adalah ma'rifatul hukum, mengetahui hukum. Sesudah kita bisa mencantolkan kemana babnya di bidang fikih, kita harus tahu apa hukumnya. Tadi katakan, kalau saya lebih kepada bai'ul wafa, apa hukum bai'ul wafa dalam fikih? Juga tidak semua mengatakan halal, juga yang mengatakan haram. Riba juga kata sebagian ulama, karena ini hanyalah sebagai cara-cara saja untuk bisa menghindari dapat untung dari pinjaman itu. Harusnya kan ini kan secara ikhlas. Nama juga pinjam itu kan sosial, dia bukan transaksi untuk dapatkan untung. Nah, harus tahu dulu pak hukumnya, apakah haram ataukah halal. Nah, baru kemudian setelah digambarkan masalah dengan baik, kemudian kita coba untuk formulasikan ke masalah fikih klasik, tahu pula hukumnya. Baru terakhir isdarul fatwa, memunculkan fatwa atau memproduk fatwa. Jadi ini bukan kerja yang mudah, perlu proses yang panjang dan perlu kehati-hatian. Karena kalau kata Ibnu Qayyim itu, mufti itu ibarat dia sedang menandatangani sesuatu atas nama Allah. Maka dikatakan di bukunya itu i'lam al-muwaqqi'ina an rabbil alamin. Jadi muwaqqi' an rabbil alamin. Mufti itu seperti orang yang tanda tangan atas nama Allah. Berat. Tapi juga kalau itu dengan dalil, dengan takwa, dengan wara, itu juga besar pahalanya. Diseimbang juga dia. Kalau sesuai dengan jalurnya, pahala besar. Tapi kalau dengan hawa nafsu, dengan ini, tentu juga besar dosanya. Naudzubillah. Baik, ini fatwa. Kita masuk kepada qadha dulu. Apa itu qadha?